Acara ini dipersembahkan oleh digoleki akar masalahe digolekno apa perkarae asik-asik yo nang kene yo nang kene yo nang kene panggonane acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan apa cangkruan. Konco-konco Jatimur tambah kayang tambah ketemu maneh karo Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Mau tangan dong. Apa? Aku saiki jadi wanita yang penakut. Oh iya. Iya, biasanya aku anti takut. Kenapa? Sembarang wani ya. Saiki aku mlebu pasar lho wedi. Hah, masalahnya? Masalah wedi lek blonjo akeh duitnya ora cukup terus piye? Nah, sembarang munda. Kabeh munda. Sampai mek nyopo tok lho wis gak nyopo saiki. Makane munda Mbak nyopo iku mahal sekarang ngono. Karena semua harga barang juga sekarang naik. Nah, bingung. Tapi ojo sampai bingung, pemerintah duwe agenda. Terus? Agenda untuk berusaha untuk merancang yopo iki tetep aman regone. Tenan ta. Nang pasar aku wis wedi ae, duitku cumpon. Nah, makane iku kudune gawe duit yen. Oh, yen ono nang dompet. Yang dikei. Oke, saya akan bahas tentang siasat kepala daerah tekan inflasi dampak kenaikan BBM. Karena iki wis munggah BBM iki wis tak tekakno wong-wong sing luar biasa. Sing pertama iki adalah ya apa ya arepe tak sebut dhewe mulai. Hah? Lah piye? Wis ana profesor ya. Oh, kurang bancaan iku mau. Ya iku, makane iki wis tak bancaki. Oh, wis dibancaki. Polo pendem iki sandingan. Oh, sandingan. Sesanding karo profesor. Beliau itu adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Sucipto. Assalamualaikum Pak Nur, Komisi B DPRD Jatim. Tangannya anget. Oh, anget. Anget, karena wis profesor. Oh. Nek ngisor prodol. Tepuk tangan dulu sama Pak Nur. Selamat ya Pak. Iya, makasih. Dewe engko pas ngangsu kabar tuh ngunduh pangerti ajarane pengertian tentang ilmu nih kudu disesep ya. Oke. Yang sebelahnya adalah Mas Yudi. Mas Yudi Arianto, nggih. Selamat datang Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi urusan beras 4.000, berat sing 10.000 sampai sing 15, urusan endok 4.000 sampai sing 1.000 ya paham deh. Paham. Iya. Perlu duduk namanya enggak? Iya, ojo. Endok malah cilik-cilik. Nah, di sana saya Bapak Wali Kota Madiun yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Maidi Senior. Assalamualaikum. Wah, oh ya, nggak apa-apa. Waduh, oke, dipasang dulu, tak apa-apa. Kita sapa lagi, Bapak Kabid Perkembangan Perdagangan Disperindak Kota Kediri, Pak Salim Darmawan. Assalamualaikum, Pak Salim. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Pak Salim standby ya. Saya kembali kepada Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi. Ya, selamat malam. Oke, waduh. Iki ketok iki nang ngarepe kantor wali kota iki dah. Sepertinya begitu. Iya, tenda-tendane sik tetep masih ada standby iki wis sak bakulane nang mburi. Oh, obah wonge. Dadi wong tenanan. Saya kira gambar itu. Luar biasa. Pak Wali Kota iki senior nang kono pasti Kak. Oh, sekarang ngantor di Pasar Besar ya, Pak? Oh, luar biasa. Oh, sudah di Kediri aja sudah ada food truck, ada bedak-bedak luar biasa ya. Oke. Sini seharusnya. Kok niku mesti nek panganan kok mangke dikirimi Pak Maidi pada pecel. Kanca-kanca Jawa Timur, ada Pak Wali Kota Madiun, ada Mas
Salim, Kabid Perdagangan Disperindagin Kota Kediri. Ada beliau yang ada di kantor ini, Mas Yudi Arianto dari Provinsi Jawa Timur, dan yang baru dapat gelar luar biasa, Bapak Profesor Nur Sucipto. Nah, ojo pindah channel, ojo nang dindi. Mari ini arep bahas siasat kepala daerah untuk tekan inflasi ya, dampak dari kenaikan BBM. Tetap dengan cara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yuk. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah susah nih, semua regone kabeh iso bakalan munggah. Gak apa-apa, yang penting acara ini tetap disponsori oleh DPRD Jawa Timur. Gak apa-apa, Mas, yo larang wis. Ya wis pikirin aja dah. Ini karena Pak Maidi masih perbaikan audio, langsung kita kepada ini Romo Begawan kita, Pak Profesor Nur Sucipto. Pak Cip, ngobrol-ngobrol lagi. Ada program pemerintah di pusat. Nah, Jawa Timur punya siasat sendiri. Nah, niki terus pun di DPRD Jawa Timur melihat bahwa pemerintah Jawa Timur harus tegak lurus, seirama dengan pemerintah pusat agar juga Jawa Timur gak kehilangan situasi yang tidak terkendali. Terus Bundi. Ya, terima kasih. Dalam situasi ini kan kita Jawa Timur kan sebenarnya kan baru bangun dari tidurnya kemarin selama 2 tahun ya, karena COVID. Kita baru mau membenahi ekonomi tertimpa dengan BBM naik. Ini sebenarnya secara jujur ya, masyarakat kita ini belum bisa bangkit sepenuhnya. Tapi yang penting saya sudah mengapresiasi Gubernur Jawa Timur beserta SKPD yang terkait yang telah bekerja bersama-sama bagaimana membangkitkan ekonomi di Jawa Timur. Paling tidak kita kan sudah terasa. Apalagi dengan adanya program lumbung pangan. Dan yang kedua dari Disperindak ini sudah melakukan operasi pasar. Oh, Disperindak sudah melakukan operasi pasar. Jadi di mana titik-titik rawan ini sudah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan bagi masyarakat yang notabene terdampak dengan kenaikan harga BBM. Memang kalau kita rasakan dampak dari kenaikan BBM ini kan semuanya kan merangkak. Transportasi merangkak, harga juga merangkak, jadi semuanya merangkak, kecuali bayi gulang-gulang. Semuanya merangkak. Berangkang gitu loh. Nah, dari dasar inilah maka Gubernur Jawa Timur bersama SKPD ini melihat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga di Jawa Timur ini. Dan kemarin di pusat ini kan sudah membagikan BLT ya. Cuma ya kita secara jujur BLT ini kan hanya dinikmati oleh orang-orang seberapa. Jadi ibaratnya ini panas luar biasa, gerimis. Jadi itu hutan. Kadang-kadang juga sampai gerimis. Ini harus kita akui bersama kan kondisi seperti itu. Nah sekarang ini kami harapkan juga pemerintah ini dalam kondisi yang demikian ini bagaimana kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dengan harga yang bisa terjangkau. Nah ini tidak tahu ini solusinya dari pemerintah pusat seperti apa, dan yang penting di Jawa Timur ini kita lihat lebih stabil lah dibanding di provinsi yang lain. Gitu. Saya langsung ke ini yang mandegani Jawa Timur, Mas Yudi Arianto. Mas Yudi, niki saya lihat karena saya kalau pagi itu setelah ngantar anak aku dikongkon bojo mbek blonjo. Pokoknya blonjoan iki 50.000 kudu cukup atau kadang-kadang suwita 70. Seminggu ngono ta? Ya enggak sedino lah. Anake 4, mboke bapak 6 mosok seminggu. Ada regondok winginane iku 23 dan 24 ono sing kadang-kadang selawi. Ono beras iku teng 10.000 saiki mundak 11 ono ring 12. Nah, sing paling berdampak pasar tadi sepi. Nah, daerah mulai kenjeran. Nah, ini bagaimana situasi Jawa Timur, ngomong masalah ketersediaan, ngomong masalah harga. Nah, apa siasat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai kepada menjaga stabilitas ini?
Oke, jadi gini, Jak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah melakukan berbagai program perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Betul, inflasi dan kenaikan BBM. Di beberapa kesempatan kita sudah menyaksikan Ibu Gubernur di Jember, Bondowoso, Lamongan, Sidoarjo, terus ke kabupaten kota di Jawa Timur. Itu sudah yang pertama memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu bagi baik penyandang disabilitas, baik nelayan, kemudian pelaku usaha mikro dan ultra mikro, ya. Kemudian yang lain juga. Selain bantuan sosial juga ada subsidi di sektor transportasi. Subsidi untuk transportasi. Ya. Ini dari mana ke mana? Dari kota ke sini ya? Jadi ini desa-desa dalam bentuk pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ya, jadi buat ojol, kemudian ada mikrolet, angkutan umum, itu juga pick up seperti itu. Okay. Terus juga seperti yang Bapak Nurcipto sampaikan tadi, ada operasi pasar lumbung pangan, pasar murah, dan itu sinergi dari berbagai OPD atau stakeholder di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu. Besaran yang digelontorkan untuk memenuhi itu Jawa Timur berapa? Jadi kalau mengikuti yang disampaikan Ibu Gubernur itu sekitar 257 sekian gitu. Miliar? Ya. 257 miliar. 57 miliar. Gitu. Ya. Dalam bentuk subsidi dan macam-macam gitu ya? Macam-macam kegiatan tadi itu, Cak. Oke, berarti ya lumayan 200 miliar lebih. 57 miliar. Ke Pak Maidi, bagaimana? Siap. Oke. Halo? Ya, siap. Halo. Halo. Nggih, senior. Ya, siap. Pak Wali Kota, gak gampang tadi Pak. Nggih, saya gak gampang jadi Pak Wali Kota, tapi bagaimana banyak mengkritisi, tapi sampai bekerja keras sampai ada di tengah-tengah pasar. Terus pundi niki, senior? Situasi Kediri gimana? Madiun. Dia, sorry. Iki karena ono sing Kediri, ono Madiun. Monggo, Wali Kota Madiun. Sitoe di Sprindak Kediri. Jadi, alhamdulillah bahwa untuk menghadapi inflasi ini di Kota Madiun saya kira ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Salah satunya saya ngantor di pasar besar. Artinya semua gerakan kenaikan setiap jam, setiap hari saya tahu. Dan disinilah karena saya punya UMKM kurang lebih hampir 23.000, maka harus tidak boleh ini goyah. Sehingga di mana itu saya cek pasar itu hari ini umpamanya telur hari ini di peternak 20.000, tetapi pasar mau naikkan dengan harga 23.000, maka saya tekan, saya suruh jual 22.000, yang 2.000 saya kasih subsidi, sehingga pasar itu tetap harga di peternak dan bakul penjual itu saya subsidi, saya kasih 2.000, sehingga pasar ini stabil semua. Barang yang dinikmati masyarakat seperti dari asal produsen, tetapi untuk para pedagang tidak saya rugikan, saya kasih subsidi 2.000, maka dia jualnya seperti dari produsen. Ini tidak hanya telur, tapi hari ini beras kalau itu sudah 10.000, ini saya tekan menjadi 8.000. Hari ini minyak saya buat seperti dari 14 menjadi 12.000. Hari ini gula 14 saya tekan menjadi 12. Di mana akan ada gejolak di pasar, saya di situ langsung saya tutup, saya tekan. Saya tekan. Inilah kondisi-kondisi yang ada di Kota Madiun. Ya, alhamdulillah bahwa saya ada beberapa tempat yang untuk menekan inflasi yang ada di Kota Madiun, Cak Mono. Siap. Senior tahan dulu karena ini banyak butuh informasi. Jarang itu wali kota ngantor nang pasar. Iki nek semua mau ono kejadian kematian ojo sampai ngantor nang kuburan. Ojo pindah channel, ojo nang diri tetep nang acara gak cuma cangkruan karena cerdas berkualitas. Kita iki. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum hanya
Konco-konco Jawa Timur ketemu wong sing biasane blonjo rok-rokan nang pasar Bulak Rugem. Mek topik monyong, yo ganteng yo ayu ya ampun. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Nah, saya langsung masih ke Pak Wali Kota. Halo Pak Wali Kota. Siap, Monyong. Oh siap, kalau saya sama Pak Wali Kota ini harus tek-tek terus. Pak, ini untuk urusan subsidi 2.000 kepada seluruh pedagang yang tidak dirugikan. Nah, untuk kepada masyarakat yang mungkin aksesnya atau ada subsidi untuk transportasi saking kabupaten liyane masuk ke Madiun, masuk ke kota Madiun terus pundi? Sebenarnya gini, Monyong. Kalau kita menyubsidi itu ya boleh bagus, tapi kita mengalami kesulitan. Cuma saya cek barang dari pedagang menuju ke pasar, itu dari pedagang yang mengambil barang, umpamanya sayur dari Sarangan. Ya. Sayur dari Sarangan itu harganya 5.000 per kilo. Sampai Madiun itu menjadi 6.000. Bakul menjual 8.000. Disinilah bahwa langsung saya tutup, harus jualnya sama dengan produsen dari Magetan 3.000. Iya. 5.000. Artinya bahwa di pasar ini saya lihat jangan sampai kalau kita menuju dari daerah kita mengalami kesulitan. Tapi datang itu berapa? Itulah yang nantinya yang bakul mau menjual, saya tekan tidak boleh bayar banyak, tidak boleh cari untung banyak, tapi saya tekan harga itu tetap stabil dari produsen. Ini salah satu yang teknik yang saya lakukan di pasar setiap hari. Saya seperti itu selalu saya pantau. Mana yang besok itu saya pantau. Oke, ke belakangnya sampean itu ada warteg. Nah, untuk urusan warteg sing sego sing regane pancen kan keren nih. Pecel Madiun. Warung tekan inflasi. Nah, warteg ya, warung tekan inflasi. Ya, tutup warteg ini udah warung tekan inflasi. Nah, itu gimana kerangka strateginya? Strateginya begini bahwa tren itu kita 6 komoditas yang saya selalu pegang yang selalu tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Disinilah saya punya 6 titik hari ini yang rencana 10 di tempat-tempat yang kerawanan jumlah penduduknya yang tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi tetapi penduduk yang menengah ke bawah. Artinya yang sangat butuh sekali. Dan di sini saya siapkan 6 komoditas itu, umpamanya beras dari Bulog 83. Dari Bulog 83 ini kan harusnya kita jual memang 83 untuk operasi pasar. Ya. Gula sama, saya subsidi sama. Tetapi yang belum disubsidi ini di mana tempat-tempat kita ini mulai dari sayur, ini kita lihat gerakan sayur kita ambil dari tempatnya. Yang dari tempatnya itu nilainya, semua nilai yang akan naik saya kendalikan. Ya, okay. Termasuk tengkulak, termasuk apa yang jual itu saya kendalikan semua. Anda tidak boleh mengambil untung besar-besaran. Oke. Tapi kita tahu ini dari produsennya. Nah, disinilah bahwa kalau Anda mencari untung setinggi-tingginya, maka mobil box saya akan mendampingi keliling sehingga Anda di pasar tidak akan masuk pasar pembeli saya. Nah disinilah bahwa hasilnya terkendali semuanya. Wah ini di jenenge iki dipepet terus. Jadi gerakan. Saya tahan dulu ya Pak Maiti. Saya ke Kediri. Tadi sampai Wali Kota Kediri. Mohon maaf ya di Jambung Wali Kota sampai Kediri tadi Wali Kota. Mohon maaf. Ini saya langsung ke Mas Salim. Nah, bagaimana Mas Salim situasi Kediri ini kan ada kota dan kabupaten. Nah, karena panjenengan di kota Kediri, situasinya seperti apa? Apakah juga tetap kondusif karena di sana juga banyak sesuatu akselerasi kegiatan yang luar biasa karena kota Kediri sendiri juga banyak bertumpu banyak pendatang. Terus Budi, monggo. Siap, Cak. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam takzim kepada Bapak Wali Kota Madiun, Prof. Nur Sucipto, juga senior saya dan mentor saya, Pak Yudi Arianto yang ada di studio. Siap. Selamat malam, Pak Yudi. Jadi di Kota Kediri ya memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kenaikan harga BBM ini ya tidak terhindarkan memberikan dampak kenaikan harga. Itu kalau di teori ekonomi kan namanya cost push inflation gitu ya. Jadi ada imbasnya begitu. Dan di Kota Kediri kita cukup bersyukur ya karena setelah kita lihat ya pasca 3 September setelah diterapkan kebijakan itu secara umum stabil. Tapi memang ada beberapa komoditas yang menunjukkan kenaikan.
seperti beras medium itu Cak ya. Beras medium itu yang biasanya 9.200 sekarang jadi 9.500 atau ya, 9.000. Betul. Naiknya nggak banyak, tapi karena dikonsumsi dalam jumlah besar, pada akhirnya juga cukup berkontribusi ke inflasi. Iya, betul. Dan ini di Kota Kediri juga sedang kami jalankan ini, Cak, itu operasi pasar ya, khusus beras medium. Kami kerjasama dengan Bulog, kami siapkan untuk termin pertama ini 12 ton, untuk kami distribusikan ke kelurahan-kelurahan di 3 kecamatan di Kota Kediri secara bergilir. Begitu, ini Cak. Bentuk inisiasi dari Kediri kepada beras itu seperti apa? Kalau Pak Maidi tadi menekan harga 14 menjadi 12, seperti wartegnya itu, warung untuk tekan inflasi. Nah, Kediri seperti apa ini konsepnya? Apakah membeli beras semuanya lalu diatur tata edarnya atau juga memberikan subsidi 3.000 atau 2.000 atau bagaimana? Pada prinsipnya sama, Cak. Jadi kami memberikan semacam subsidi ongkos angkut, gitu ya. Oke. Jadi di Kota Kediri sudah ada kerjasama antar daerah atau KAD dengan koperasi peternak telur, ya, koperasi peternak ayam petelur di Blitar. Ya, gitu. Jadi kami subsidi ongkos angkutnya sehingga harga yang dijual di Kota Kediri itu hampir sama dengan harga di kandang, begitu. Iya. Oke. Terakhir kami gelontorkan 1,2 ton telur ayam ya, ketika kemarin harga telur bergejolak sampai Rp30.000 per kilogram. Betul. Tapi alhamdulillah 2 minggu berselang saat ini sudah ada di posisi Rp25.000 per kilogram. Aman ya, artinya harga telur kan paling banyak suplainya dari Kediri, aman ya? Dari Blitar, iya. Dari Blitar, ya, maksudnya. Ya dekat lah daripada Blitar ke Surabaya kan lebih dekat. Jadi cedaan sampean luar biasa. Saya ke Pak Nur. Pak, ini Prof, ini Jawa Timur kalau saya mau gandengkan, ketersediaan panganan kan kalau tadi itu Bu Gubernur ada di daerah-daerah. Nah, di pos Jawa Timur sendiri kan ada yang sentra besarnya di Puspa Agro, ataukah DPR melihat kinerja-kinerja yang memusat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu apa sebenarnya? Selain yang sudah dilakukan oleh Disperindak, monggo. Yeah. Jadi di tiap kabupaten itu kan kita kan selalu memantau ya. Jadi ketersediaan pangan di kabupaten selama ini masih sangat aman. Sangat aman ya. Aman. Dengan gebrakan Ibu Gubernur dengan Disperindak, tentunya ini juga menambah situasi dingin. Jadi sampai sekarang belum ada gejolak gitu ya. Apalagi kan awal bulan nanti kita kan reses ya. Jadi kita dapat masukan langsung pada masyarakat ini, di samping kita juga selalu memantau. Gitu. Sehingga saat ini di Jawa Timur cukup aman. Tidak hanya sekedar aman ketersediaan, tapi peningkatan ini tadi kan sampai Bu Gubernur membuat regulasi akan ada pemotongan pajak untuk ojol dan macam-macam. Nah, ini nyukit meningkatkan taraf pendapatan masyarakat ini kan juga biar daya belinya itu apa DPR sudah pernah memikirkan seperti itu, atau apa sebenarnya kreativitas dari DPR selain melahirkan regulasi untuk meningkatkan dodolan ini payu tapi kerjaan tambah ningkat duitnya loh Pak. Ya, jadi di samping tadi sudah diberikan beberapa subsidi dari pemerintah ya. Yang penting masyarakat itu ketersediaan. Sehingga jangan sampai masyarakat itu kurang gitu loh. Jadi butuh beras ya ono ya butuh telur juga ada gitu loh. Jadi tuku benar. Kurang nggak popo kan gitu. Kurang nggak popo. Jadi itu. Iki kadang-kadang nek wis tak tagih ngene karena berplafon kepada anggaran dari pemerintah. Saya kepingin Bu Gubernur itu membuat pemutihan atau pemotongan pajak sampai 2 kali dalam 1 tahun ini. Itu kan berarti memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, meningkat apakah itu bagian dari menekan inflasi karena naiknya BBM dan sekaligus itu bagian dari meningkatkan taraf pendapatan masyarakat? Terus begitu Mas. Jadi kalau untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor ini memang kaitannya terkait dengan yang ada di sektor transportasi memang. Jadi kemarin kan sudah untuk semua masyarakat. Nah, ini yang sekarang dikhususkan untuk yang sektor transportasi seperti mikrolet, transportasi umum dan ojek atau ojol gitu ya. Jadi sebetulnya dengan memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor ini ada potensi pendapatan daerah yang meningkat, dikurangi Pak. Dikurangi karena ada pembebasan kepada pemerintahnya yang berkurang itu ya. Demi supaya masyarakat bisa mendapatkan itu karena terus terang kenaikan harga BBM ini kan juga berpengaruh pada masyarakat ya. Itu upaya untuk mengurangi beban masyarakat utamanya di sektor transportasi.
Iki nek pintere wong tukang dagang ngono. Ya membuat regulasi agar pemerintah berkurang tapi merangsang ekonomi menjadi meningkat. Iku ya. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang dindi, pancen iki ahli pikire, tetep nang acara gak cuma cangkruan nang tiba ya aku sing nyanyi. Pancen bingung ngatasi ekonomi, ojo mung barang sing ono sing dituku tapi ono nanging duwite yen gak ono. Ngaplo dipikiri beras saendoke saayame kadang-kadang sakukuwe bingung katene blonjo opone gak ono duwi acarane cuma cangkruan opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur aku semringah, coba aku iku ya rada mikir-mikir nek regane terasi tadi 3.000, tadi 5.000. Iku nek nang Medion diatasi Mbak Maidi dikurangi 2.000. Nek aku tuku terasi kayak nyambel tetep 5.000 ya senep. Aduh, acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Saya ke Pak Maidi lagi nih. Pak Maidi, Pak Wali Kota. Ya. Saya kembali lagi. Ini, mohon maaf ini senior, ini alumni. Sampai kapan ini untuk berusaha ngantor di pasar menekan semua harga-harga yang melonjak dan kemungkinan tidak stabil dan mungkin praktek-praktek para pedagang yang mungkin di luar pengawasan panjenengan sampai kapan? Atau sampai bulan November kah, akhir Desember atau gimana? Dan jadi begini, kota ini memang apa ya, UMKM kita yang luar biasa banyaknya. Dan barang itu dari sekitar kota ini semuanya, termasuk tadi dari Kediri, Pasar Betek, itu selalu saya cek harga di Pasar Betek itu yang murah apa, di Madiun harganya yang mahal berapa, itu selalu saya konekkan, setiap hari saya konek. Mulai dari Bromo, Magetan, Pasar Betek Kediri, itu penghasil-penghasil yang kebutuhan pokok ini saya konek semuanya. Sehingga kalau Pasar Madiun itu ada yang naik tinggi, yang saya nyuci di tinggi, maka saya cek Pasar Betek. Pasar Betek, oh ternyata harganya murah. Maka truk saya suruh ambil, saya serahkan bakul di sini, saya suruh jual, untungnya tidak banyak. Nah, disinilah bahwa nantinya batas waktu yang saya ada di pasar ini saya akan melihat sejauh mana 3 bulan, 4 bulan ini kira-kira pengatasan inflasi. Karena begini, Pak Monyong, kalau UMR itu 2 juta, kalau nanti barang-barang naik semua tidak saya tekan, yang sekarang 1 bulan sudah cukup bagus, bisa nabung. Kalau barang naik, berarti dia nanti kan butuh uang. Ya, kalau betul. Dia hanya 2 minggu kan bahaya sekali. Betul. Apalagi Madiun pecelnya luar biasa. Kalau nanti harga cabai itu sampai 100-200 ya betul saya golek Pak Monyong. Betul. Ya. Maka saya tekan terus. Saya tekan untuk jangka panjangnya hari ini saya sudah membagikan bibit cabai kurang lebih ada 20.000 bibit cabai untuk lahan-lahan tidur saya hidupkan semua. Karena apa? Kalau nanti di sekitar saya itu nanti umpamanya ada kelangkaan barang untuk penguat ekonomi Madiun, saya harus sudah punya sendiri, termasuk kacang. Ini bengkok-bengkok yang punyaannya pemerintah kota yang biasanya ditanami yang lain, saya membuat perwal wajib menanam kacang, wajib menanam cabai, wajib menanam sayur. Nah, disinilah bahwa untuk penguatan ke depan ini harus aman sekali, harus aman. Kalau nanti barang sampai langka tetap mahal, saya tinggi, tapi saya harus punya barang sendiri. Ini salah satu langkah yang kita lakukan itu. Oke, siap. Nyambung ke Pasar Betek. Halo, Kediri. Ya, bisa Monyong. Ya, itu tadi. Saya juga kepingin tanya, ketersediaan. Kalau ini Pak Wali Kota, nggak hanya sekedar menekan dengan 2.000, 3.000, mengawal juga pengamanannya lewat Satpol PP, lalu juga mengarahkan ketersediaan yang urusan kacang, sayur, lombok. Nah, Kediri apa juga yang dilakukan untuk menekan inflasi dampak kenaikan BBM ini? Sampai kapan ini bertahan agar tidak terjadi gejolak di daerah? Baik, Cak Monyong. Jadi kalau di Kota Kediri kami bersyukur ya tim pengendalian inflasi daerah itu sangat solid begitu ya. Kami dapat support penuh dari Bank Indonesia, dari Bulog, kemudian dari BPS. Jadi kami terus dapat ini ya inputan data-data terkini sebagai basis para pimpinan mengambil kebijakan.
Meneruskan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota ya, memang dari arahan dari tim pengendalian inflasi pusat bahwa daerah itu harus menerapkan gerakan tanam pangan cepat panen. Tanam pangan cepat panen, nggih. Betul, ya, itu salah satu jurus mengatasi inflasi arahan dari Bapak Presiden. Ya. Nah, kami di Kota Kediri di termin pertama kemarin sudah membagikan 4.000 bibit cabai ya. Cabai ya, berarti tanam ini salah satunya cabai. Betul. Ya. Karena apa, Cak Monyong? Karena biasanya kami amati di akhir-akhir tahun itu biasanya cabai naik. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kami harapkan ketika ditanam saat ini, cabai itu biasanya panennya 80-90 hari setelah tanam. Ya, kita harapkan nanti November dan Desember itu paling nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi kami distribusikan kepada kelompok wanita tani dan juga ke komunitas-komunitas P2L itu, Pekarangan Pangan Lestari, bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Jadi kami harapkan ini dapat berimpact positif ya bagi pengendalian inflasi pangan di daerah. Itu hanya cabai saja yang atau yang sudah ada jenis varietas yang lain sekaligus untuk memprediksi bahwa akhir tahun apalagi mungkin November, Desember sudah akan mulai naik cabai karena persiapan kebutuhan masyarakat juga banyak. Sementara untuk yang tanam pangan ini kami fokus ke cabai, Pak, Cak Monyong ya, karena termasuk volatile goods ya ini, barang yang sangat-sangat fluktuatif ya. Ya, jadi betul, kami betul. Kalau di pasar itu Cak Monyong ya, ganti harga 10.000, naik 10.000, turun 8.000 udah nggak heran. Ya itu memang karakternya cabai di daerah seperti itu. Makanya untuk tanam pangan ini kami fokus ke cabai. Tapi untuk pengendalian inflasi secara umum, tentu kami sediakan juga komoditas lain ya, seperti ada beras premium, beras medium, kemudian ada gula pasir, minyak goreng, telur ayam, itu tentu sudah rutin kami lakukan untuk dengan mengambil tempat safari ya. Kami adakan operasi pasar safari sehari 3 kelurahan dan kita gilir sehingga 46 kelurahan di Kota Kediri itu teralokasikan semua. Begitu Cak Monyong. Oke. Saya kepada Profesor nih, Pak Nur Sucipto, ketersediaan pangan, kedaulatan pangan, kebutuhan yang terjangkau, keberadaan yen iku dompete ono isine. Nah, ini kan menjadi kompleks ini. Apalagi sudah menjelang situasi seperti ini. Nah, Jawa Timur ini memang kalau di daerah memang menjadi tugas tanggung jawab paling utama. Nah, di Jawa Timur ini kan Surabaya, Sidoarjo dan Gresik semua ya menjadi tempat. Ini apa daya inisiatifnya gubernur terhadap situasi ini? Kan ini baca Pak Puspagro Manggadua ini karena yang dari Gresik juga ngambil ke Surabaya. Terus pun ini Pak. Jadi begini, jadi selain apa yang disampaikan Pak Wali Kota sama Disperindak Kediri tadi, di Pemerintah Jawa Timur ini kan untuk menggerakkan UMKM itu kan disiapkan dana dagulir, dana bergulir, yang disiapkan dari Biro Perekonomian bahwa mereka dengan bunga 6%. 6%. Utang itu ya? Ya. Utang ya. Kan itu kan bunganya sangat murah. Dan ini untuk merangsang UMKM ini terutama dalam sektor pangan juga. Dan yang lebih penting lagi ini bulan 9. Ya. Sebentar lagi bulan 10. Nah, bulan 11 itu Jawa Timur ini. Ya, bulan 10. Bulan 11 nanti kan diprediksi bakal hujan. Oh iya. Nah, ini hortikultura terutama cabai ini rawan. Kalau sudah kena hujan bunganya kena hujan rontok. Nah, di situ akan ada prediksi cabai naik. Karena tidak ada yang panen gitu. Dan yang kedua, anomali ini kan juga berpengaruh terhadap hama. Maka tadi kita juga harus siap-siap untuk tanaman cabai ini kalau paling tidak ada semacam greenhouse. Jadi kalau misalnya kena hujan nggak ada masalah. Tutup penginapan loh. Lu tak kira masih dicat hijau. Oh, ngawur Pak Cip. Terus Pak Cip, greenhouse ngene. Manyar ta iku ngono. Itu salah satunya itu. Di samping itu memang di Dinas Pertanian sendiri sudah digerakkan juga ya. Jadi ini semua SKPD bergerak, Disperindak bergerak, Pertanian bergerak, Dinas Pertanian semua bergerak. Jadi untuk antisipasi untuk jaga-jaga kekurangan ini sudah diantisipasi semua. Di samping langkah-langkah pemerintah memberikan semacam subsidi yang telah dijelaskan tadi selain BLT ya. Jadi sudah kita luar biasa lah kita untuk melakukan antisipasi tentang menekan inflasi tadi itu. Jadi sudah dilakukan sekuat tenaga mestinya gitu. Ya mudah-mudahan
tujuan baik kita ini tidak ada hambatan ya. Seperti hambatan karena faktor force majeure kan juga tidak bisa diprediksi namanya faktor alam gitu. Betul, karena di sini sudah Jawa Timur itu terpapar gempa di mana tiap hari itu 2 kali. Saya kepada Mas Yudi ini, ya tuh nggak noy selamat ya, kok pas tempat ngirim bayang sayur pangguling. Mas Yudi ini, nah situasi seperti ini tidak kondusif dan tidak terprediksi. Nah sampai kapan operasi pasar itu? Apa sampai 200 bila mau? 57 miliar itu habis atau ada ketersediaan lagi? Kalau tadi ikut yang disampaikan Profesor mau kan utang. Nah, ini kan dana itu dalam bentuk apa sebenarnya saya masih belum jelas itu. Gede nih sakmono itu dalam bentuk kesta nang masyarakat atau dalam bentuk apa? Itu sampai kapan? Jadi gini aja, operasi pasar murah itu dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian inflasi. Ya. Ini kebetulan September ada kenaikan harga BBM. Jadi ini dirancang sampai dengan akhir tahun ya. Jadi mulai dari September ini sampai akhir Desember. Nah ini tujuannya memang salah satunya untuk pengendalian inflasi. Jadi kalau operasi pasar yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memang penugasan khususnya di salah satu BUMD. Ya. Sedangkan pasar murah itu, kalau pasar murah pangan itu dilakukan Dinas Pertanian, kalau pasar murah itu juga dilakukan Disperindak. Jadi semuanya bergerak untuk itu. Jadi kalau yang tadi disampaikan Bapak Wali Kota, kemudian Mas Darmawan terkait dengan ongkos angkut, subsidi ongkos angkut untuk transportasi barang kebutuhan pokok dari produsen ke pasar, nah itu yang dilakukan melalui operasi pasar. Jadi oleh BUMD tadi itu. Jadi ini dilakukan sampai akhir tahun 2022. Berarti akhir Desember ya? Oke. 20 titik dan sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Engko nek sumpah mangkon ketemu be operasi pasar ojo lali. Njaluk kupon. Alah penjauh kupon. Nah, terus kon nyopir tuku lah. Kanca-kanca Jawa Timur indah pancen rodok nyunyu nek urusan tepai ono operasi pasar mbok kira beras sak sendok tanah. Ojo pindah channel ojo nang ndi tetep nang acara Gak Cuma Quran. Yuk. Walaupun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta. Konco-konco Jawa Timur nek ngerasani urusan dagangan, urusan pasar, urusan subsidi, winter pancen apa maneh awake sering nang pasar. Sesuk rego terasi piro? Gratis lah wong jaluk. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Saya langsung kepada Pak Wali Kota untuk closing statement. Monggo sedikit saja Pak Wali Kota. Mediun monggo. Saran-saran dan harapan. Harapan saya khususnya kepada semua masyarakat, hari ini perlu hidup hemat, cermat, bersahaja. Dan akan ngirit dulu. Ini situasi seperti ini, ngirit atau kita hidup yang ada hemat ini adalah salah satu kebutuhan yang perlu kita hadapi, kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Pak Wali Kota, semoga program wartegnya bisa berdampak masyarakat, proses pengawalan terhadap kinerja petugas-petugas panjenengan iso sampai dia ngawasi pasar betek sembarang. Monggo Kediri langsung apa harapannya? Terima kasih Pak Wali Kota, langsung ke Kediri. Jadi singkat saja harapannya untuk masyarakat, yang pertama ya tetap bijak berbelanja ya, beli sesuai kebutuhan. Dan kedua harapan kami untuk masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam program pemerintah termasuk tadi ya gerakan tanam pangan cepat panen. Komoditas apa saja yang penting dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga yang akhirnya dapat berimplikasi pada inflasi. Dan terakhir Cak Moyong di Kota Kediri
Bapak Wali Kota juga telah melaunching ini ya, platform namanya Siasat ya, sama dengan judul ini, Siaga Inflasi Aman Terkendali. Itu dapat diakses di siasat.kedirikota.go.id. Itu adalah pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Kediri. Bisa cek harga di situ, bisa cek jadwal operasi pasar, dan juga bisa cek daftar bantuan sosial daerah. Begitu. Oke, terima kasih kepada Mas Yudi. Monggo. Ya, mungkin ada harapan dari Bu Gubernur yang bisa dilewatkan sampean karena basisnya juga kalau Pak Wali Kota jadi langsung apa jenengan mewakili Gubernur, monggo. Oke, jadi gini Cak Moyong. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan berbagai upaya melalui berbagai program perlindungan sosial. Ya, utamanya adalah untuk menaikkan daya beli masyarakat. Jadi ini perlu menjadi penting ketika daya beli turun itu nanti pengaruhnya terhadap inflasi dan kemiskinan. Sehingga ini semua stakeholder di lingkungan Provinsi Jawa Timur sama-sama melaksanakan berbagai macam program yang sudah disiapkan, utamanya untuk menaikkan daya beli masyarakat. Sedangkan ketersediaan dan seterusnya itu tentu saja dijamin melalui berbagai upaya di masing-masing stakeholder. Saya kira itu, Pak. 20 titik yang disiapkan itu sudah di pasar mana aja? Apa 38 kota kabupaten ini kan ada 38, 20 itu di mana aja? Jadi sebetulnya bukan 20, Cak. Oke. Iya, bukan 20. Jadi kalau 25 itu 25 pasar di 8 kabupaten kota. Ya, ini untuk operasi pasar. Ya. Sedangkan yang pasar murah itu ya di 38 kabupaten kota. Iya, iya. Ya, cuman total semuanya ya. Cuman kalau yang pasar murah itu pelaksanaannya tidak bisa setiap hari. Jadi nanti ada jadwal-jadwal tertentu untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah tersebut. Ada akses yang bisa kita dapatkan informasi, ada platform sendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Jadi ini masih kita rencanakan ya. Oke, siap. Jadi masih oke. Pak Nur, Profesor, monggo. Bagaimana ini harusnya mengkonstruksi ini ada gerakan yang luar biasa dari Wali Kota Madiun, ada juga gerakan siasat, ada warteg, ada siasat dari Kediri, ada kinerja 257 miliar ya, untuk ketersediaan sampai akhir tahun. Nah, apakah ini betul-betul bisa mendongkrak dompet masyarakat Jawa Timur ini? Untuk dompet duafato urusannya dompetnya masing-masing besok gagah kayak Mas Yudi kan. Tuku iki. Nek ditakoki anak gak isin. Ayah tuku anak kan duit. Kok bodoh ta? Monggo Mas. Baik. Cak Monyong, setelah kita saksikan bersama laporan dari Pak Wali Kota, dari kabupaten lain, harapan saya 38 kota dan kabupaten ini bersama gubernur berjalan beriringan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi perlu satu yang harus diingat. Bulan 10-11 kita akan punya hajat besar, yaitu Natal dan Tahun Baru. Ini juga pasti memerlukan energi yang tinggi. Jadi kami berharap Pemprov Jawa Timur bersama SKPD yang terkait, bersama Pak Wali Kota dan Bupati seluruh Jawa Timur, monggo kita harus jaga-jaga pada bulan Desember ini, bagaimana dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru ini bisa tetap kondusif seperti apa yang dilakukan sekarang. Jadi kebutuhan masyarakat terpenuhi semua dengan mudah, tidak sulit tentunya, dan terjangkau. Aku ingin Pak Jib terlalu bersembunyi di antara dompet kita masing-masing. Pengait dan pengungkit mungkin tidak mahal, terjangkau, ada dan tersedia. Nah, seperti itu yang harus matur nuwun Pak Jib, matur nuwun Mas Yudi. Pak Wali Kota, terima kasih Pak Wali Kota, semangat terus untuk Kota Madiun. Wah, karena panjenengan ini motor penggerak di Jawa Timur ini untuk urusan pecel sampai Jawa Timur kano kacang, Lombok bano wah sampean tak geruduk teko Surabaya. Pecel Surabaya mun kano Madiun ya. Kediri terima kasih. Matur nuwun, Kediri tidak ada selo mangleh ya apa luar biasa. Muga-muga apa yang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur yang disampaikan oleh Presiden dan Ibu Gubernur dan juga terintegrasi atau tersampaikan juga seperti Pak Wali Kota tadi menyampaikan, muga-muga ngekei manfaat dan ketersediaan itu betul-betul terjaga sampai akhir tahun. Hajat besar untuk Natal dan Tahun Baru
tidak hanya sekedar menjadi hajat besar ketersediaan, tapi pengungkit bangkitnya ekonomi masyarakat Jawa Timur. Mandar muga ingkang kei manfaat kangge masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hey ya! Where are you? Aslole! Scooby-Dooby-Doo. Hoi, hai, hoi! Where are you? Hoi, hai, hoi! Hoi, hai, hoi! Sing aja. Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidi nyampe no kacang, Apa kacang? lombok, Terus? sayur, Terus? tega ono, Iya. Madiun, wah, Gak tadi jodoh. pecel. Gak ono pecele, apa maneh sumpama gak ono sambele. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Oh iya. Where are you? Asik-asik. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Singkat mana? Pak Yudi, Heeh. Jawa Timur. Iki tidak hanya 20 tempat, tapi 20 kegiatan di 34 kota kabupaten. Lalu 257 miliar sampai akhir tahun. cukup tak? Aman. Aman. Yen aku kumanan. Kumanan. Aman pisan. Asik. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Oh ya. Where are you? Aslole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Pak Nur Sucipto nyampe no. Ojo maneh ketersediaan. Lah, apa meneh? Keberadaan barang dijamin. Heeh. Pemerintah tebusan wis gelontor. Lah, terus? Sing penting podo waspada. Lalu keberadaan uang kita di mana, Cak? Ya salahmu dewe. Scooby-Dooby-Doo. Oh ya. Where are you? Acara ini dipersembahkan oleh